Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan kita terhindar juga dari penyakit yang sedang banyak mewabah ya saat ini. Oke, kita pada pertemuan minggu ini materi dari mata kuliah Information Technology Ethics Regulation and Cyber Law adalah aturan dan etika IT pada dunia bisnis. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas atau sudah mempelajari mengenai etika dan aturan-aturan yang berhubungan dengan IT di dunia pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita akan beralih dan meninggalkan dunia pendidikan untuk memasuki dunia bisnis. Bagi teman-teman yang berkeinginan nanti menuju ke arah dunia bisnis, baik setelah lulus ataupun mungkin setelah sedang merintis, mungkin kita bisa belajar bersama-sama untuk mengetahui apa saja aturan-aturannya dan bagaimana kita dapat memanfaatkan IT sesuai dengan aturan di dunia bisnis, tapi tidak juga mengindahkan aturan-aturan di dunia IT itu sendiri. Baik, yang pertama untuk capaian pembelajarannya ada ini menghubungkan aturan dan etika IT dengan aturan-aturan di bidang bisnis atau di dunia bisnis. Dan materi yang akan diajarkan antara lain yang pertama bisnis itu apa, kita nanti akan sedikit mengupas dan menanyakan hal tersebut. Yang kedua adalah etika IT, kita akan melihat kembali etika IT itu seperti apa. Berikutnya ada aturan-aturan di dunia bisnis, itu seperti apa, dan yang terakhir kita pastinya akan mencari tahu hubungan dari keduanya antara IT dan bisnis itu seperti apa. Baik, kita langsung saja mulai ke materi kita. Yang pertama adalah bisnis. Nah, ini saya ingin teman-teman memberikan jawaban atas pertanyaan ini, apa itu bisnis. Nah, jadi saya beri waktu kepada teman-teman untuk menjawabnya. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, sudah dapat ya bisnis itu apa. Harapannya teman-teman bisa mengetahui secara pasti bisnis itu apa, dan dimungkinkan siapa tahu saja akan keluar di ujian kita nanti. Baik, dari saya, untuk bisnis itu apa sih? Nah, bisnis itu secara gampangnya adalah teman-teman bisa bilang sesuatu usaha. Nah, di sini yang menjadi not adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha atau usaha dagang. Nah, artinya apa? Bisnis itu secara gampangnya adalah sesuatu usaha atau kegiatan yang kita lakukan yang notabene ingin atau tujuan akhirnya adalah mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan keuntungan. Itu cara gampangnya adalah seperti itu. Nah, berikutnya bisnis dan IT jadinya seperti apa? Nah, kurang lebihnya bisnis dan IT secara mudahnya kita bisa bilang kita menggunakan IT untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau bisnis saja kita sudah jelas adalah usaha yang menghasilkan, sedangkan bisnis ditambah IT, maka secara mudahnya atau secara gampangnya teman-teman bisa bilang kita menggunakan IT untuk mendapatkan keuntungan. Nah, cara ilustrasinya seperti ini. Jadi kita menggunakan teknologi komputer yang terhubung ke dalam jaringan. Kita
bisa sebagai penjual di sini atau bahkan kita bisa sebagai pembeli di sini. Jadi secara tidak langsung kita menggunakan atau tetap melaksanakan kegiatan bisnis, perdagangan, usaha ataupun sesuatu yang intinya menghasilkan, namun menggunakan komputer atau information technology. Nah, berikutnya apa? Berarti yang harus kita siapkan. Nah, berikutnya yang harus kita siapkan adalah kita harus pahami terlebih dahulu etika dalam menggunakan teknologi informasi atau IT itu sendiri. Nah, kita melihat lagi, etika secara umum itu didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atau perilaku yang diperbuat. Dan biasanya pengertian etika akan berkaitan dengan masalah moral. Nah, jadi teman-teman, bagaimana nih etikanya? Karena masing-masing pasti berbeda. Dari sisi kepercayaan beda, pemikiran sendiri pasti, dan teman-teman juga bertanggung jawabkan itu sendiri di masyarakat. Nah, untuk etika khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perbisnisan di IT itu kita ada atau sudah mempunyai aturannya. Dan aturan yang paling mudah untuk kita cari atau kita dapatkan adalah saat kita mencari dengan keyword etika IT atau aturan IT, maka yang keluar adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sebenarnya ini sudah direvisi ya teman-teman. Mungkin nanti nextnya adalah teman-teman bisa mencari informasi lebih baru, yang terbarunya versi revisian yang kemarin sedikit menjadi berita yang hangat juga. Namun di sini saya ambil sesuatu yang pasti saja, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan pemanfaatan teknologi informasi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan atas asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, etikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Jadi dari aturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini saja sudah jelas ya, banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan dalam saat kita melakukan transaksi elektronik. Yang pertama pasti adanya asas kepastian hukum. Kita harus tahu bahwasanya transaksi yang kita lakukan itu berdasarkan dengan hukum dan tidak sembarangan kita bisa melakukan transaksi di ranah teknologi informasi. Yang berikutnya adalah manfaat. Saat kita melakukan transaksi, harapannya membawa manfaat bagi kedua belah pihak, bukan hanya bagi kita saja atau bagi orang lain saja yang melakukan transaksi dengan kita, tapi manfaatnya harus ada di dua pihak. Berikutnya kehati-hatian. Jadi kita wajib hati-hati dalam melakukan transaksi menggunakan teknologi informasi. Berikutnya ada etikat baik, dan yang terakhir ada kebebasan memilih teknologi. Jadi etikat baik itu jelas, karena kita sudah punya kepastian hukum, pasti etikat baik juga harus kita junjung tinggi, seperti dalam melakukan transaksi elektronik. Dan juga ada kebebasan memilih teknologi, karena tidak semua bisa menggunakan platform yang sama. Jadi kita harus bisa fleksibel dalam melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi informasi. Itu aturan dari penggunaan IT atau teknologi informasi itu sendiri sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, berikutnya adalah apa sih yang harus kita jaga dalam saat kita menggunakan teknologi informasi itu sendiri. Yang di sini etikanya di penggunaan teknologi informasi itu ada 4 hal concern utamanya. Yang pertama adalah akses,
Di sini teman-teman bisa lihat ada akses, ada privasi, ada akurasi, dan ada properti. Yang pertama adalah akses. Akses itu artinya apa? Jadi teman-teman harus menjaga ketersediaan akses dari apa yang teman-teman sedang lakukan. Jadi transaksinya harus bisa terakses dengan baik. Berikutnya ada privasi. Privasi sudah pasti berhubungan dengan kerahasiaan. Jadi pengguna, baik pengguna, kalian sebagai pengguna, atau baik itu pengguna sebagai penjual ataupun pengguna sebagai pembeli, privasinya harus dijaga. Berikutnya ada akurasi. Akurasi itu lebih kepada kesesuaian antara apa yang teman-teman sebutkan di perjanjian awal dengan apa yang teman-teman transaksikan. Dan berikutnya adalah properti yang berhubungan dengan apa yang teman-teman transaksikan itu harus terjaga keamanannya, keutuhannya, dan bisa sampai ke tujuan atau penerima dengan baik. Jadi keempat hal ini harus teman-teman jaga saat teman-teman melakukan transaksi dengan menggunakan teknologi informasi. Oke, next kita masuk ke aturan perdagangan atau aturan di dunia bisnis. Seperti apa aturan-aturan yang ada di dunia bisnis sekarang? Setelah kita mengetahui sedikit mengenai etika-etika, aturan-aturan yang ada di dunia IT yang hubungannya dengan dunia bisnis. Yang pertama, aturan yang saya follow up di sini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang harus menyediakan data atau informasi lengkap dan benar. Arti di sini, teman-teman jika merupakan pelaku usaha dan memperdagangkan barang atau jasa, maka seharusnya teman-teman di sini wajib menyediakan informasi atau data secara lengkap dan benar. Lengkap saja tidak atau belum cukup. Benar saja juga belum cukup. Kalau tidak lengkap, sama saja bohong. Lengkap tapi tidak benar juga sama saja bohong. Jadi teman-teman harus menyediakan data atau informasinya kepada calon pembeli atau pembeli secara lengkap dan benar. Dan yang kedua, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Nah, dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ini di dalamnya sudah jelas ya, ada pasal yang menyatakan bahwasanya jika teman-teman sebagai pelaku usaha tidak memberikan informasi atau data secara lengkap saja dan benar, teman-teman itu bisa mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan izin. Nah, jadi ini sangat perlu diperhatikan, apalagi jika teman-teman itu sedang merintis ke arah usaha di bidang barang atau memperdagangkan barang ataupun jasa. Ini sangat menjadi concern utama dari teman-teman untuk berpikir ulang lagi jika teman-teman ingin menyediakan data atau informasi yang tidak lengkap atau tidak benar bahkan. Nah, jadi teman-teman harus sangat-sangat berhati-hati dalam melakukan hal tersebut karena undang-undangnya atau aturannya menyatakan demikian. Oke, lalu efeknya apa saat teman-teman melanggar aturan tersebut? Ya jelas lah ya, jadi dari aturan pasal 2 saja sudah menyebutkan dengan sangat jelas kalau tidak sesuai, tidak lengkap, maka pasti teman-teman akan dilarang untuk berjualan. Nah, berjualannya dalam bentuk apa sih? Ya, kalau misalkan teman-teman biasanya menggunakan jasa
toko online yang sudah besar, brand-brand besar misalnya seperti Lazada, Tokopedia dan lain sebagainya, pasti hukumannya akan langsung di-ban atau dihapus tokonya. Dan bahkan untuk pembeli pun sama, akunnya pasti akan langsung di-ban jika melakukan penipuan atau melakukan kecurangan di toko-toko online tersebut. Dan kalaupun tidak di-ban, maka kepercayaan pelanggannya pasti akan sangat-sangat turun drastis, karena komentarnya atau penilaiannya pasti akan jelek. Nah, saya mengutip dari beritadetik.com, ada kasus di sini jual beli online, ditulisnya di sini mungkin kasus ini ada dua sisi kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan dari penjual dan ada juga kesalahan dari pembeli. Nah, contoh kasus ini cukup sangat-sangat berhubungan, bukan cukup saja, sangat berhubungan dengan aturan yang tadi sudah saya sebutkan di slide yang sebelumnya, bahwasanya jika seseorang pedagang atau seorang pebisnis tidak memberikan informasi secara jelas dan benar kepada pelanggan, itu dapat merugikan kedua belah pihak. Nah, di sini jika teman-teman baca dari kutipan berita ini, di sini dinyatakan di paragraf utama, dinyatakan seorang pembeli membeli sebuah produk atau barang di sebuah toko yang mana dengan seharga 450.000, tapi dia merasa tertipu. Kenapa? Karena barang yang dia dapat malahan hanya sebuah gambar kertas bergambar hard disk eksternal berkapasitas 1 TB. Pedagang di sini sudah menulis, di tokonya. Jadi dia memberikan judul pada tokonya, itu dia menjual hard disk eksternal WD 1 TB. Namun di deskripsinya dari toko tersebut atau dari lapaknya akun tersebut, ini menulis hanya gambar saja. Nah, jadi si penjual sudah melanggar aturan yang tadi sudah kita diskusikan bersama, bahwasanya di aturan tersebut di pasal 2-nya sudah disebutkan bahwa jika pedagang tidak menuliskan informasi dengan lengkap dan benar, maka pedagang tersebut dapat dicopot izin pedagangnya. Nah, maka dari pihak Tokopedia, sebelumnya si penulis pun memprotes. Jadi pembelinya memprotes kepada toko tersebut. Padahal si pemilik toko itu sudah bilang, karena dia sudah bilang dia jujur, bahwasanya di deskripsi itu sudah dituliskan hanya gambar saja. Namun karena kesalahan dari pembeli yang tidak membaca deskripsi dari jualannya, maka si pembeli ini merasa dirugikan atau mengalami tindakan yang kurang menyenangkan bagi dirinya. Nah, sehingga dari pihak Tokopedia langsung menutup toko tersebut sebagai hukuman atau punishment bagi si toko penjual hard disk gambar ini. Itu. Nah, ini menjadi contoh kasus yang cukup menarik karena teman-teman harus sangat berhati-hati baik dalam membeli ataupun dalam menjual. Apalagi sekarang makin banyak. Kalau dulu mungkin hanya 1-2 ya. Di sini Tokopedia ini pun berita, kalau tidak salah saya kutip dari tahun 2018. Ada tulisannya tahun 2018. Di tahun 2018 itu memang satu-satunya platform toko online paling terpercaya ya
menurut saya masih Tokopedia. Belum ada Lazada, sudah ada mungkin, tapi masih sedikit sekali peminatnya. Bukan berarti saya sedang di-brand oleh Tokopedia, namun ya memang inilah yang terjadi dalam kasus ini. Jadi sangat harus diperhatikan jika teman-teman menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transaksi di dunia bisnis. Sebagai penjual, kita harus memberikan informasi yang tepat, lengkap, benar, dan sebagai pembeli, kita harus membeli dengan bijak, tidak terburu-buru, hati-hati dengan kita dapat menggunakan berbagai macam platform, dan pastikan apa yang kita beli terlindungi secara hukum, sehingga kasus seperti ini tidak akan terulang lagi. Padahal kalau kita ambil dari perspektif penjualnya sudah benar nih, informasinya sudah benar, hanya saja ada yang ditutupi karena tidak lengkap di sana. Dalam artian kalau memang mau lengkap ya sudah dijual gambar harddisk eksternal WD 1 TB, kan harusnya seperti itu dalam judulnya, bukan dia menjual dengan judul harddisk eksternal WD 1 TB, sehingga si penjual pun akan merasa kerugian karena tokonya pasti akan langsung ditutup oleh atau di take down oleh si pemilik platform toko online tersebut. Nah, itu contoh kasus yang bisa saya berikan. Mungkin teman-teman bisa mencari lagi, sebenarnya masih banyak contoh kasus penipuan dari kasus ini, khususnya di dunia bisnis ya, karena sangat riskan sekali karena ada 2 transaksi, banyak transaksi bahkan, maksudnya melibatkan 2 orang, ada orang sebagai pembeli, ada yang sebagai penjual. Jadi harus sangat berhati-hati dan pintar dalam memilih platform bisnis itu sendiri. Oke, next ada permasalahan yang teman-teman perlu diskusikan dengan kelompok, yaitu saya ingin teman-teman bisa menghubungkan antara aturan-aturan di dunia IT untuk memenuhi aturan-aturan perdagangan. Dalam hal ini saya langsung fokus saja ke perdagangan di Indonesia, karena bisnis yang paling menguntungkan atau yang sedang booming sekarang pun adalah perdagangan online, dengan kasus yang kesehatan yang sedang marak akhir-akhir ini. Perdagangan online itu sangat-sangat naik pesat tingkat penggunaannya. Jadi teman-teman harapannya bisa tahu nih sekarang aturan-aturan IT seperti apa yang mengcover untuk aturan-aturan perdagangan di Indonesia. Nah, di sini saya minta teman-teman menghubungkan 10 pasal ya. Kalau kemarin di pendidikan teman-teman masih rancu untuk tugasnya, yang sekarang sudah diperjelas bahwasanya teman-teman saya minta untuk menghubungkan 10 pasal dari apa? Di sini saya sudah menyiapkan batasannya, jadi semua pasalnya harus teman-teman ambil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 untuk aturan IT-nya, dan 10 aturan lainnya di dunia perdagangan itu menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2014. Jadi silakan masing-masing kelompok memilih 10 pasal dari Undang-Undang Nomor 11 dan 10 pasal dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan tahun 2008 ini. Nantinya teman-teman hubungkan yang mana nih yang ada kaitan antara pasal IT dan dengan pasal pendidikan, atau sebaiknya yang sudah saya jelaskan di materi-materi yang sebelumnya. Bisa dari perspektif teman-teman IT ke perdagangan, atau sebaiknya dari perdagangan disesuaikan dengan IT. Ini saya akan tunggu jawabannya paling lambat tanggal berapa nih? Saya coba cek dulu ya. Untuk tanggal sekarang tanggal 3, artinya kita akan kirimkan, tugasnya akan dikirimkan pada tanggal 8 April 2020 pukul 23
sebagai tambahan dari untuk tugas ini. Diharapkan teman-teman bisa tepat waktu, karena nanti akan saya ambil juga nilainya mungkin untuk nilai ujian. Jadi salah satu penilaian UTS kali ini saya akan ambil dari tugas yang sudah teman-teman kirimkan, dan nanti akan saya kumulatifkan untuk ditambah dengan soal-soal di UTS seperti itu. Oke, jadi permasalahannya sudah jelas. 10 pasal saja dari setiap aturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Dan pesan dari saya, jangan menggunakan komputer untuk mencuri, karena teman-teman sudah tahu resikonya, aturannya ada dan lain sebagainya. Harapannya jangan pernah gunakan komputer atau gadget teman-teman atau teknologi informasi yang teman-teman punya untuk mencuri barang milik orang lain atau hak orang lain. Oke, sekian saja. Terima kasih. Dalam materi berikutnya kita akan coba untuk menyesuaikan atau meniru etika-etika pada bisnis untuk sikap taat hukum. Jadi bagaimana sikap-sikap taat hukum yang akan muncul dari aturan-aturan yang sudah kita hubungkan tadi, kita akan bahas di pertemuan minggu depan. Terima kasih banyak. Semoga tetap sehat selalu. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.